Shalom saudara terkasih, selamat berjumpa kembali dalam Worship in Morning. Mari seperti biasa kita mau memuji menyembah Tuhan, kita mau berdoa terlebih dahulu. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan kembali datang menghadap hadirat-Mu. Tuhan mengurapi kami Tuhan di tempat kami berada masing-masing. Biar kiranya nyata kuasa-Mu atas kami Bapa. Kami mau bawa tubuh jiwa roh kami untuk memuji dan menyembah Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita mau bawa pujian dan syukur kita ke hadirat Tuhan. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita membawa pujian dan syukur kita. Pujian dan syukurku ku bawa padamu, dengan rendah hati ku persembahkan. Sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Haleluya. 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 Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Ku tahu Haleluya. hidupku, Haleluya. ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu.
biasa. Terima kasih. Haleluya. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kau terus jaga lindungi kami Tuhan. Kau Allah yang setia dalam hidup kami. Kami mau terus sembah dan puji Engkau. Kami mau terus katakan luar biasa Engkau Allah yang hebat dalam hidup kami. Kami mau terus menyembah Engkau Tuhan. Segenap hidup kami persembahkan kepada Engkau. Haleluya, haleluya. 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 Percaya pada pagi hari ini Engkau beserta dengan kami, Engkau hadir di atas puji-pujian kami Tuhan. Biarlah kiranya pada hari ini semua yang kami kerjakan menyenangkan hati-Mu. Karena itu biarlah kiranya sebentar jika Engkau membagikan firman-Mu melalui hamba-Mu. Mari Tuhan berkati kami, kuatkan kami, tuntun langkah kami, buat kami semakin dewasa, berhikmat dan semakin bijaksana karena firman-Mu. Kami siap menyambut firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. 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 Salam sukacita saudara-saudara semua, para umat pemenang. Terima kasih tetap setia mengikuti program ini. Pada hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara satu firman Tuhan yang Tuhan taruh di hati saya, yang saya akan ambil dari kitab Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-21 sampai ayat 22. Filipi pasal yang pertama ayat 21 sampai 22, firman Tuhan berbunyi demikian. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus aku pilih, aku tidak tahu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ini merupakan tulisan dari Rasul Paulus. Saya yakin dia punya pengalaman pribadi yang sangat mendalam dengan Tuhan. Tuhannya yang disembah, Tuhan juga yang kita sembah dalam nama Yesus Kristus. Saudara-saudara, Paulus yang tadinya adalah penentang orang-orang yang percaya Kristus, tetapi akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi, pengalaman pribadi dengan Tuhan, dan mulai saat itu dia sungguh-sungguh menggebu-gebu mengasihi Tuhan, bahkan dia rela melayani Tuhan sampai titik darah yang penghabisan dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Paulus berkata bahwa hidup bagiku adalah Kristus. Artinya dia tidak punya motivasi yang lain yang paling utama dalam hidupnya selain hidup hanya untuk menyembah Tuhan Yesus. Selain hidup hanya untuk melayani Kristus. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah membaca beberapa kesaksiannya. Dia sering kali mengalami penderitaan karena dia harus mengabarkan Injil. Namun dia katakan, bagiku itu biasa, itu bukanlah sesuatu yang memberatkan. Aku sudah merasakan betapa sukacitanya ketika aku melayani Kristus. Tetapi aku juga pernah mengalami betapa penderitaan yang hebat ketika aku dalam pelayananku. Nah saudara-saudara, bagi dia bilang tidak ada lagi rahasia yang tidak dia rasakan
atau tidak lagi ada rahasia yang dia bisa yang tidak dia alami dalam pelayanannya. Karena dia tahu bahwa apapun yang terjadi, semua dia mendapat kekuatan dari Tuhan yang memberi kekuatan kepadanya atau memberi kemampuan kepadanya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada pagi hari ini mari kita belajar sampai Paulus berkata bahwa kalaupun aku mati, bagiku itu sebuah keuntungan. Jadi saudara bisa bayangkan bahwa dia tahu hidup hanya untuk Kristus, tetapi kalaupun dia mati itu adalah sebuah keuntungan. Saudara-saudara yang dikasihi, yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu sekalian, pada hari Rabu yang lalu, tepatnya tanggal 16 Februari 2022, kami mengalami kedukaan sebetulnya secara manusia, ya. Mami mertua saya, atau tepatnya mami dari istri saya, dipanggil pulang ke rumah Bapak surgawi. Saya tahu itu sudah waktu dari Tuhan. Tetapi sebagai manusia, kita semua tentu yang pernah mengalami peristiwa seperti ini, mengalami kesedihan dan kedukaan. Sampai hari ini pun kami masih mengalami rasa keterhilangan. Tapi karena kami tahu bahwa Juru Selamat dalam nama Tuhan Yesus itu memberikan janji tentang kehidupan yang kekal, memberikan pengharapan kepada orang yang percaya kepadanya, kami merasa sangat terhiburkan. Tetapi ada satu kalimat yang sebenarnya bersifat umum, tetapi itu sangat menguatkan kami. Ketika ada satu kalimat yang berkata bahwa hidup itu ada batasnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapapun kita, percaya atau tidak percaya kepada Tuhan, memang hidup ada batasnya. Tetapi buat kita yang percaya Tuhan, kita bersyukur ketika batas hidup kita di dunia ini berakhir, kita punya pengharapan, kita punya jalan keselamatan. Tuhan Yesus sendiri yang menyediakan tempat seperti janjinya kepada kita, menyediakan rumah, menyediakan tempat di rumah Bapa surgawi. Dan waktunya kita akan menempatinya bersama-sama dengan Dia, hidup dalam kekekalan. Saudara-saudara, kita tahu bahwa memang kenapa sampai Paulus berkata, hidup bagiku Kristus dan mati adalah keuntungan. Jadi kematian bagi Paulus justru merupakan sebuah keuntungan. Saya yakin bagi sebagian orang akan berkata, ini orang ngomong sembarangan. Bagi orang yang tidak percaya akan keyakinan dan tidak tahu akan pengalaman Paulus berjalan bersama Tuhan akan berkata, ya mungkin dia ngomong lagi sembarangan gitu ya. Saudara-saudara, tetapi memang itulah kenyataan. Bahwa sesungguhnya kalau kita renungkan dengan mendalam bahwa terkadang yang namanya kematian, tentu asal mati di dalam Kristus, punya kepastian keselamatan, itu akan mendatangkan keuntungan. Saudara, mari bayangkan sebentar. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Hidup ada batasnya. Semua kita manusia akan mengalami yang namanya kematian. Hidup kita itu ada batasnya, bahkan bagi sebagian orang hidup itu sangat singkat. Ada orang meninggal hanya umur 17, 20, 30 tahun. Puji Tuhan, kemarin mami mertua saya pada usia 77 tahun lewat. Saudara-saudara, kita semua mengerti bahwa hidup memang ada batasnya. Hanya kita tidak tahu kapan akan terjadi. Dan sementara kita hidup di dunia yang ada batasnya itu, yang artinya kita hidup di tempat yang hanya sementara, kita akan banyak mengalami pergumulan hidup, mengalami persoalan. Kita bisa mengalami yang namanya sakit, penyakit. Kita bisa mengalami yang namanya air mata. Kita bisa mengalami yang namanya kesukaran hidup. Jadi saudara, di tengah hidup yang singkat ini, ada kemungkinan sebagian besar kita mengalami kesusahan. Saudara-saudara, saya pernah diminta untuk datang berdoa kepada satu oma yang sudah berminggu-minggu di ruang ICU. Tetapi saudara-saudara, hidupnya masih ada nafasnya. Maksudnya di ICU itu oma ini masih ada nafasnya. Berminggu-minggu.
Dan saudara-saudara, ketika saya datang ke sana, keluarganya berkata, kami sudah rela, kami sudah siap seandainya Tuhan panggil Oma. Kalaupun Oma hidup, kami tahu dia menderita. Sudah banyak penyakitnya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pada posisi seperti itu, bukankah kalimat Paulus yang berkata, mati di dalam Kristus adalah sebuah keuntungan, merupakan sesuatu kenyataan yang lebih baik, bukan? Karena banyak orang berkata, daripada hidup, mendingan pulang ke rumah Bapa. Daripada dia ada, hidup, menderita, lebih baik kembali ke rumah Bapa. Saudara-saudara, itu yang dimaksud Paulus, hidup di dalam Kristus. Hidupku hanya bagi Kristus, tapi kalau aku mati untung. Dia tahu dunia hanya sementara. Dan dia tahu kemana dia akan pulang kalau dia dipanggil oleh Bapa atau penciptanya. Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hidup bisa memang penuh dengan sukacita. Mungkin ada orang masih berkata, saya ingin hidup 1000 tahun lagi. Tetapi saya percaya itu tidak mungkin, saudara-saudara. Tidak akan mungkin terjadi dan kita tidak akan mengalami sukacita. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian dari seorang hamba Tuhan. Dia diundang untuk berdoa ke satu orang kakek yang usianya 104 tahun. Jadi ibu pendeta ini waktu diundang untuk berdoa pada satu kakek yang berumur 104 tahun, dia bertanya, Opa, apa yang harus saya doakan? Opa itu menjawab dengan singkat, dengan sedih, dia kata, tolong doakan supaya aku dipanggil saja pulang ke rumah Bapak. Semua orang kaget, kenapa? Bukankah Opa harusnya bahagia, bersukacita panjang umur? Ya, tapi hidup sudah sepi, sudah tidak ada teman, bahkan anak-anaknya sudah banyak yang meninggal. Jadi dia katakan dia hanya tak melihat cucu-cucunya. Cucu-cucunya pun penuh dengan kesibukan masing-masing. Jadi hidupnya terasa sepi. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu, hidup kita itu ada batasnya. Karena itu kalau kita hidup, mari kita hidup berjuang berbuah bagi kerajaan Allah. Dan kalau Tuhan panggil, saya percaya itu sebuah keuntungan. Paulus sendiri dia punya masalah. Dia punya penyakit fisik. Dia berdoa sampai 3 kali katanya. Supaya Tuhan angkat utusan iblis ini. Saudara-saudara, bagi beberapa penafsir perjanjian baru berkata Paulus punya masalah kendala di matanya. Mungkin kalau hari ini boleh kita katakan katarak yang parah. Tidak bisa lagi melihat dengan baik. Melihat terkena sinar matahari, silau bukan main. Dia tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Bukankah fisiknya dia lemah? Karena itu dia berkata, kalaupun aku harus hidup, aku tetap bekerja semaksimal mungkin. Tapi kalau aku dipanggil Tuhan, itu sebuah keuntungan. Saudara-saudara, kita tidak tahu dan kita tidak bisa memilih kapan kita dipanggil Tuhan. Tapi yang kita bisa kerjakan, kalau kita ada saat ini, mari kita gunakan hidup kita untuk menyembah Tuhan. Karena seperti tadi lagu yang kita katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Saudara-saudara, tapi kalau kita dipanggil oleh Tuhan, tetap percaya dan pegang iman kepada Kristus. Karena keselamatan kekal pasti menjadi bagian kita. Haleluya. Mari kita tetap bersukacita apapun yang sedang kita hadapi dalam hidup kita. Hidup adalah bagi Kristus. Dan kalaupun kita mati, itu adalah sebuah keuntungan. Haleluya. Saya akan ajak saudara-saudara untuk tundukkan kepala. Kita mau datang pada Tuhan dan berdoa. Haleluya. Mari sebelum itu kita akan angkat sebuah lagu. Di mana ini satu lagu yang merupakan lagu lama, tetapi membangkitkan iman. Lagu ini dinyanyikan saat orang mengalami kemenangan, bahkan kemenangan akhir, yaitu tetap percaya ketika Tuhan memanggil dia kembali. Dia tetap dalam iman kepada Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory,
Haleluya, glory, glory, Haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji glory, glory, haleluya, amin, glory, glory, haleluya. Mari angkat tanganmu. Glory, glory, Haleluya, haleluya. Sekali lagi katakan glory, 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 Samaria. haleluya, glory, glory, haleluya, Haleluya, glory, glory, haleluya, haleluya, puji haleluya, puji haleluya, haleluya, puji amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini mengingatkan kami Bapa bahwa hidup kami ada batasnya di dalam dunia ini. Jika kami sudah tiba saatnya Tuhan akan panggil kami, tetapi Tuhan selama kami berada di dalam dunia ini, mari Tuhan ingatkan kami, mampukan kami untuk kami boleh memiliki hidup yang berbuah dan menyenangkan hati Tuhan, bahkan menjadi berkat bagi banyak orang di sekeliling kami Bapa. Nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan, bentuk kami lebih lagi Bapa, sehingga boleh sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat kami semua mungkin yang sedang bergumul hari-hari ini Tuhan, dengan setiap masalah kehidupan yang sedang kami alami. Mari Tuhan tolong campur tangan, Engkau yang akan menolong kami dari setiap pergumulan yang kami alami Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat kesehatan kami, di mana hari-hari ini Tuhan kami mohon kepadamu, mari berikan kepada kami kesehatan yang baik. Dijauhkan kami dari segala paparan virus sakit penyakit yang sedang berada di sekitar Indonesia ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Mari Tuhan Yesus tutup bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu. Bapa, kami berdoa, mari Tuhan juga Engkau yang akan pelihara kami Tuhan. Biar kiranya Kau yang akan mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Kau memberkati juga keluarga kami semua Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau sepanjang hari ini kami melakukan segala aktivitas hidup kami, biar kiranya semuanya ada dalam perlindungan Tuhan, sehingga berkat Tuhan tercurah atas sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Kami juga mau bawa dalam doa bangsa Indonesia Tuhan. Mari pulihkan Indonesia, biar kiranya Indonesia boleh sungguh-sungguh pulih dan bebas dari pandemi. Kau memberkati para pemimpin bangsa kami, agar mereka dapat melakukan setiap tugas mereka dalam mengatasi pandemi ini sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari saatnya saudara, sekarang angkatlah tanganmu. Percayalah bahwa kuasa Tuhan akan menyertai hidup kita sepanjang hari ini. Dan kiranya damai sejahtera ilahi turun atas kita dan menguasai hidup kita. Karena itu sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus dicurahkan segala berkat Allah yang melampaui pikiran kita mulai pagi hari ini sampai Maranatha kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berkatnya dicurahkan buat kita semua dan membawa kemenangan bagi kita. Haleluya. Amin. Amin.